Bagaimana kalian mau buka perusahaan sendiri kalau kalian nggak bisa ngatur orang? Benar. Ya. Bagaimana kalian mau buka usaha sendiri kalau kalian nyusun anggaran aja nggak pernah? Bagaimana kalian mau bikin urus perizinan untuk mendirikan perusahaanmu kalau kalian nggak tahu mau kemana kita ngurus ini? Nggak tahu rancangannya harus gimana gitu. Ya banyak, Joyce, yang bisa kalian dapat dalam organisasi yang kemudian berguna di Indonesia. Hari ini yang membuat kita berkumpul kembali nih. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir seperti datang ke sini ya. Kita juga sebagai mahasiswa seneng-seneng nih melihat alumni-alumni yang udah datang gitu. Langsung saja tanpa basa-basi kita langsung ke pembukaan sambutan pertama oleh Bapak Oscar Haris sebagai Ketua Umum Ikasila. Dipersilakan. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Ini saya tiba-tiba speechless, nggak tahu mau ngomong apa ya pembukaan kali ini. Karena tadi kata Pak Kahar sama Pak Sekjen, udah Pak Ketua santai-santai aja ngomongnya, acara ini santai kok. Jadi masa jadi speechless nih. Ya, yang saya hormati ada Pak Dovir di sini, terus ada Bang Capung sebagai Ketua Ikasila periode sebelumnya, kemudian ada Bang Ucik, ada Bang, maaf saya lupa, tiba-tiba saya lupa di sini Bang. Terus sama adik-adik semuanya yang ada di sini, adik-adik mahasiswa terutama, ini luar biasa sekali ya dikasih kesempatan seperti ini. Ini mungkin baru yang pertama kali ya Bang Capung ya, mohon ralat kalau saya salah. Ini suatu kebanggaan bagi saya merasa terhormat sekali berada di sini karena ini merupakan acara pertama dari Ikasila kolaborasi dengan adik-adik dari mahasiswa. Mudah-mudahan acara ini bisa terus berjalan, bisa terus memberikan kontribusi yang baik bagi khususnya bagi adik-adik mahasiswa dan tentu saja untuk Universitas Pancasila Fakultas Teknik Sipil yang semoga selalu jaya. Masih ingat gak yel-yelnya sipil? Coba ya. Boleh nggak Pak Dovi? Sipil. Luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Oscar atas sambutannya. Sambutan kedua oleh Bang Irman Hadi Sarsanto sebagai pembina Ikasila. Tepuk tangan dulu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul di sini, lagi-lagi kita berkumpul di acara Ikasila gitu ya. Alhamdulillah ini acara Lentera Alumni ini semacam apa ya, podcast Ikasila ya. Ini satu hal yang baru di Ikasila. Ini acara yang sangat bagus. Mudah-mudahan menjadi ajang kita bersilaturahmi dan juga bisa memberikan banyak informasi dalam berbagai hal, baik itu untuk internal kita ataupun juga untuk eksternal kita, dan sekaligus bisa mengenalkan Teknik Sipil Universitas Pancasila, alumni kita, Ikasila sendiri, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa banyak manfaatnya gitu ya.
mudah-mudahan juga teman-teman semua juga bisa bisa saling support untuk acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung terus, bisa berjalan terus dan memberikan banyak manfaat. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman, buat Pak Dovir yang sudah hadir, terus teman-teman juga yang sudah hadir baik itu alumni dan teman-teman mahasiswa. Di sini ada Bang Icat, mungkin nanti yang Bang Richard dari angkatan 90 yang mungkin nanti jadi salah satu narasumbernya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Icat sudah bisa hadir, dan Bang Ipul, Bang Ucik dan Gary Bonteng ya. Oh, Hadi. Iya. Ya mungkin itu aja yang jadi sambutan. Mudah-mudahan acara ini terus berjalan sukses dan kita bisa saling support dan berkolaborasi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baik, sambutan terakhir tak lupa juga dari Bapak Ahmad Dovir. Tepuk tangan dulu dong sebagai perwakilan jurusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari sangat menyenangkan sekali meskipun dengan waktu yang makin lama makin malam. Terima kasih kepada panitia, podcast dan launching untuk Lentera Alumni khususnya untuk meningkatkan kinerja dari khususnya para alumni Kasila yang kita hormati, Bapak Oscar Haris. Kemudian juga ya, pendahulu kita dari Pak Erman Hadi dan teman-teman Richard, dan tidak lupa juga sekjennya Pak Ismunandar dan Kesi serta yang lain-lain adik-adik semuanya. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam rangka mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan datang, semoga bermanfaat khususnya bagi IKA sendiri dan program studi teknik sipil Pancasila, mahasiswa yang calon-calon lulusan yang profesional yang bisa memberikan kontribusi besar kepada masyarakat di Indonesia kita ini. Nah, kami dari program studi teknik sipil kebetulan tadi beliau menyampaikan Pak Ibu Dr. Indra Cahyani, mohon maaf beliaunya tidak bisa sampai malam karena harus ada yang lain. Namun demikian support sekali kegiatan ini agar terus berkelanjutan khususnya dalam rangka komunitas alumni kita dan kegiatan-kegiatan yang positif untuk adik-adik khususnya serta teman-teman IKASILA. Harapan kita IKASILA itu makin banyak dan makin berkibar khususnya bagi adik-adik. Tolong juga disampaikan kepada senior saya yang sudah lulus itu yang mesti wajib ikut di IKASILA gitu supaya betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, dan kami juga terima kasih ya, saya diundang Pak Dovir sekarang juga sudah masih diberi tugas untuk kepala laboratorium. Jadi kegiatan-kegiatan terkait dengan pengabdian masyarakat, penelitian dan bisa mitra pada IKASILA serta juga ada asosiasi kita buat juga untuk meningkatkan kita agar tetap eksis terus sipil Pancasila, agar go sipil go-nya terus berkelanjutan. Itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf atas perhatian kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada Pak Dovir. Semoga harapan-harapan dari sambutan-sambutan tadi dapat menjadi kenyataan ya, nanti dapat diimplementasikan. Amin.
Halo teman-teman, selamat datang di podcast perdana kita, yaitu Lentera Alumni. Pada kesempatan episode pertama ini, kita akan berbicara mengenai pentingnya organisasi, kemudian bagaimana dari organisasi itu bisa mengembangkan skill, jadi ada dampak positifnya khususnya buat anggota IKASILA atau secara umumnya siapapun yang ingin berorganisasi. Seperti itu. Kemudian pada malam kesempatan ini kita kedatangan tamu, narasumber-narasumber yang sudah pengalaman. Siapa aja, Joyce? Ada Bang Oscar nih, Ketua Umum IKASILA kita tahun 2024 ini sampai 2029. Sampai selesai. Ini kemudian ada Bang Irman Hadim, biasanya yang kita kenal dengan Bang Capung ya gitu. Jabatannya sebelum Ketua Umum sebelum Bang Oscar. Terus yang ketiga, tidak kalah serunya, dari angkatan yang muda sekali saat ini, yaitu Bang Richard dari angkatan 90. Selamat datang Bang di podcast kita pertama ini. Inilah podcast yang kita bilang singkat LE karena lebih mengenal kampus kita ada di Lenteng Agung. Jadi itu dari situ tuh cocoknya kita ambil filosofinya. Gitu ya. Jadi jadilah Lentera Alumni seperti itu. Nah, kita akan membahas beberapa bagian, mungkin nanti dari narasumber bisa menyampaikan bagaimana histori dari narasumber kita ini, pengalamannya dalam organisasi ya, ya. Bang. Nah, Langsung saja. kita langsung aja nih. Pasti udah nggak sabar nih. Bagaimana nih? Kita dari ketua dulu nih. Ketua IKASILA periode yang baru ini 2004-2009. Ini Bagaimana sejarahnya gitu? seharusnya yang lebih senior duluan kan. Bang Richard dong berarti. Oh iya boleh. Harusnya dari Siapa Bang deh yang Richard mau duluan dulu. ini? Kan secara struktur dalam hal ini kita anggota. Oh gitu. Iya. Ini kayaknya sambil semuanya serba oper. Disitulah. Oke. Kerendahan hati kita gitu ya. Tentangnya jadi saling ini. Sebenarnya nggak enak saya duluan nih, tapi ya Nggak karena apa-apa. Nggak apa-apa, para Bang. senior Lanjut, Bang. meminta untuk duluan ya. Jadi organisasi itu kalau ketua kelas itu termasuk organisasi tidak ya? Termasuk sih. Kecil. Tapi kalau masuk organisasi yang lebih awal itu mungkin waktu SMA. SMA itu masuk OSIS, terus kemudian dilanjutkan waktu kuliah itu sempat kuliah. Kebetulan juga saya alumni di sini Pancasila, Teknik Sipil. Saya tergabung dalam menjadi di HMS sebagai Seku. Terus lanjut beberapa setelah kerja juga kemudian masih masuk dalam ketua ikatan alumni sekolah SMA tapi khusus angkatan aja, khusus angkatan 99. Kebetulan saya 99. Nah, kemudian di situ diangkat juga menjadi ketua reuni untuk angkatan. Kemudian lanjut di dunia kerja juga sempat sampai dengan sekarang juga masih bendahara Persatuan Golf di kantor. Kemudian juga sempat jadi wakil ketua, kita adakan turnamen nasional, saya kebetulan menjadi wakil ketuanya di situ. Kemudian dipilih juga menjadi yang sekarang ini ketua IKASILA periode 2024, 3 tahun ya Bang ya izin ya sampai dengan batas waktu yang belum dibicarakan. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Ngatin aja. Baik, selanjutnya dari kita bilang ini masih ketua. Betul. Mungkin bisa bertahan sebenarnya menjadi ketua, Pembina. tapi memilih untuk menjadi pembina sebenarnya. Sebenarnya itu ini masih ketua, saya cuma bayangkan. Oh, Tadi enggak, ketika tadi acara foto Oh gitu. ya pidato awalnya itu kelihatan bahwa lebih berwibawa ketua yang sekarang. Jadi memang udah pantas sudah cocok. Enggak salah. Salah. Sebenarnya itu jadi keresahan selama ini jadi keresahan ya gitu. Jadi keresahan gitu selama ini. Memang betul begitu. Iya. Ampun Bang. Dari kelihatan. Oke. Langsung aja Bang, gimana Gitu Bang? ya. Pengalaman Oke. organisasinya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Sebenarnya gue tuh pengalaman organisasi pertama gue itu justru di kampus ini, gitu ya. Jadi dulu tuh dari zaman dari zaman sekolah, dari zaman kecil lah, itu tuh agak susah bergaul justru malah gue itu. Jadi agak susah apa ya, kayak introvert, cuman nggak terlalu introvert sih, gitu ya. Sosialnya kurang gitu. Susah, iya, agak susah, agak sulit. Nah begitu di kampus gitu ya, begitu gue masuk UP gitu, terus pertama kali jabatan yang gue emban itu adalah Kabid 2 Wah, di periode 2000. Wah, kita merasa Jadi muda. dulu ketua himpunannya tuh Yuda 96. Nah, gue Kabid 2. Itulah awal mulanya gue berkecimpung di organisasi lah ya. Gitu. Ya, berjalan proses. Terus juga tahun berikutnya di periode 2000-2001 gue jadi ketua himpunan. Terus setelah itu juga aktif di BPKMUP 2001-2002, sempat jadi di bidang 1 waktu itu. Periode berikutnya sebenarnya sih, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Sebenarnya dulu gue dicalonin jadi ketua BP, Pak. Nanti bisa. Coba ada sensornya nggak? Sebenarnya dulu teman-teman sempat percayain sih, maksudnya sempat merekomendasikan untuk jadi ketua BP pada saat itu ya, cuman nggak, akhirnya Atau hanya perasaan biasa aja mungkin. Ini penonton nggak ada yang tepuk tangan, Bang. Jadi cuma sebatas sampai di BP itu sampai Kabid 1 ya waktu itu. Komisi 1. Komisi 1 di Komisi 1. Coba dicatat itu, Cik. Dicatat. Tidak itu. Sepertinya harus kita buatkan buku ya. Itu bisa. Oh, ya. Oh, biografi ya? Ya. Iya, bisa. Alhamdulillah tahun setelah itu ya di luar aktif, maksudnya aktif biasa aja. Terus tahun 2006 ya. Pada saat itu teman-teman mempercayakan gue untuk jadi ketua IKA Silang. Periode 2006 sebenarnya sampai dengan 2016 sampai dengan 2021. Tuh, ada yang hati-hati. Gitu, ya, benar. Banyak pelaku di belakang. Iya. Jadi 2016, periode 2016 sampai dengan 2021. Harusnya secara ininya harusnya 5 tahun ya periodenya waktu itu. Ya. Tapi di kudeta waktu itu ya, enggak. Enggak. Karena pandemi. Iya. Oh, begitu. Diktator ya. Enggak. Jadi ya itulah sering naktir teman-teman akhirnya diperpanjang 2 tahun. Sering naktir teman-teman akhirnya diperpanjang 2 tahun lagi gitu. Jadi sampai 2023. Tapi memang udah bagus ada pergantian. Cocoknya salah. Jadi ya, berarti gue nggak harus traktir biar cepat. Iya. Jadi itulah kurang lebih itulah pengalaman organisasi di kampus, terutama di kampus yang lebih banyak ya gitu ya. Ya mungkin itu sih pengalaman ini. Alhamdulillah. Jadi maksudnya banyak lah yang kita rasain ya kalau kita berorganisasi itu banyak. Signifikan lah kalau buat gue pribadi itu signifikan lah perubahan diri gue sendiri. Dari introvert ke extrovert. Iya, gitu. Tapi bukan paksaan. Kenapa? Bukan paksaan. Enggak. Ngalir aja. Akhirnya menyukai. Ya, karena itu tadi banyak apa ya? Banyak jadi akhirnya interaksi jadi banyak interaksi sama orang, jadi banyak komunikasi. Jadi senang aja sih gitu. Ya itulah kurang lebih. Gitu. Lanjut. Siapa? Gue. Iya. Organisasi. Ini biar. Karena dari Semua dibabat habis kayaknya ya. Karena dari informasi mata-mata yang kami dapat, Kenapa? ini pengalamannya lebih banyak. Enggak. Banyak dalam organisasi. Kan info bermata-mata Bang, belum jelas nih. Oh, betul. Nah, Validasi. makanya kita butuh verifikasi dan validasi saat ini. Iya, itu berarti hoax semuanya. Saya tuh dulu di sini dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi. Luar biasa. Rajin kuliah, ya kan? Gak seperti mereka yang sibuk sama. Iya kan? Salah lagi narasumber. Dibuka aib kita kayaknya.
Enggak. Jadi gini, memang betul apa kata si Capung tadi, gitu, Oscar juga cerita. Nggak tahu ya, memang kalau bilang kayak Oscar tadi tuh, dia punya pengalaman sebelum di kampus aja sudah banyak dia di organisasi. Kalau saya justru sama Capung. Kita orang-orang yang menemukan kebahagiaan di kampus gitu. Orang-orang yang menemukan kebahagiaan di kampus dan akhirnya ya hidup di dalamnya gitu kan. Karena begini, saya ini dulu justru adalah mahasiswa yang dari daerah. Saya bukan asli Jakarta. Saya dari daerah mungkin sama kayak kamu ya. Kamu dari Pekanbaru, saya dari Manado. Saya datang ke sini dengan perbedaan culture yang lumayan, bahasa pun saya masih belum mengerti dulu bahasa Jakarta. Nah, tetapi rupanya saya hanya butuh 1 semester aja dulu beradaptasi. Karena teman-teman ini nih kemudian mencemburkan saya ke yang namanya kegiatan-kegiatan kampus. Dimulai dari perkara-perkara kecil tuh biasanya ya, Capung juga mungkin alamin, nggak tahu deh Oscar juga mungkin alamin. Kita tuh dulu tuh dicemburin dari suruh jadi pesuruh-pesuruh tuh di sini. Disuruh-suruh yang nggak jelas kadang-kadang, ke dalam tanda kutip dibilang perlengkapan sebenarnya, diajak untuk ikut kegiatan mulai dari perlengkapan. Biasanya tuh kita kalau masih zaman dulu kan kita rambutnya dibotakin tuh dulu. Babu. Bagian yang disuruh-suruh, kadang-kadang disuruh beli apalah gitu-gitu. Macam-macam lah ya. Iya kan? Paham lah. Suruh kita kan paham. Ini soalnya belum ada tit. Perlengkapan tulen. Jadi saya dimulai dari situ, teman-teman. Saya diajak sama teman saya, satu angkatan, karena mereka sudah terlibat duluan tuh sibuk-sibuknya, senior-senior, ada kegiatan macam-macam. Kan dulu kita banyak kegiatan ya, Pung ya. Setiap tahun tuh ada kegiatan kita, mulai dari yang pasar buku murah, PBBM lalu expo, meningkat jadi expo. Itu tuh giat itu tuh. Nah saya tuh dimulai diajak dari jadi perlengkapan. Jadi kepanitiaannya ya. Iya, jadi babu sebenarnya, bagian yang disuruh-suruh. Tapi itu ya kemudian kita menemukan dunia kita di situ. Karena rupanya ya tadi Capung bilang, suasananya itu tuh asik tuh. Enak, nyaman lah kita. Nggak ada perbedaan dengan senior, ya senior tetap kita hormat gitu karena dia yang lebih duluan masuk. Kita juga digembleng sama mereka, tapi ke dalam pergaulan tuh nggak ada jarak. Nggak ada jarak. Tidak terasa sekat, Bang. Nggak ada. Ya kerasa sekatnya kalau disuruh-suruh itu doang sih. Kalau itu kayaknya Itu pas perjalanan itu di kampus kayaknya. itu pas Ya pasrah lah. Karena mau bilang apa yang nyuruh senior gitu kan, tapi ya saya jalanin gitu. Tapi lucu aja, nggak ada ngedumel-ngedumel, kita jalanin. Nah, saya mulainya dari situ. Lalu kemudian terus jadi perlengkapan, semester 2, 3, sampai kemudian setiap kali acara mulai dari disuruh-suruh, mulai jadi koordinator. Itu tapi ranah himpunan, Bang. Ranah himpunan dulu, kan masih botak kita. Iya. Masih botak, belum bergaul banyak. Tapi kalau singkatnya sih, semester 1 saya pulang ke rumah. Semester 2 itu saya sudah mulai betah di kampus. Nggak pulang-pulang tuh ke Manado. Mulai nggak pulang-pulang. Jangankan ke Manado, pulang ke Depok aja rumah saya nggak pulang. Iya. Iya kan Bung ya? Benar. Lalu kemudian sampai akhirnya ngabisin 13 semester kita di kampus. Itu Hah? Kita terlalu Dan bahagia di antar kampus. Dan antar kampus. Kita menemukan kebahagiaan di sini. Punya teman-teman lucu kayak macam mereka gitu kan. karena suasananya beda, Bang. Suasananya beda. Dan kegiatan-kegiatannya itu tuh betul-betul enak ya Bung ya. Enak kita tuh. Nyaman. Kalau mau dipikir
Zaman itu dibilang kalau mamanya ada kegiatan tuh ada acara mamanya katakanlah dulu expo gitu kan. Masih ada nggak expo sekarang? Expo lagi. Ya, oke, dulu ada expo tuh. Itu yang pencetusnya angkatan 89 tuh pencetus expo. Ketuanya Arven, Yudi HMS. Nah, itu pencetusnya 89. Itu ya pokoknya mulai dari dan seterusnya itu setiap kali kegiatan perasaan kita iya dan semua ada tuh ya semua terlibat ya. semua terlibat nggak bilang oh ini acaranya 89 enggak. Semua terlibat di situ dan kita justru bisa dibilang setiap hari ada di kampus. Kalau di ranah universitas abang ada nggak? Saya kemudian di situ jadi kalau di himpunan dimulai dari jadi koordinator pencinta alam. Oh. Saya koordinator pencinta alam. Habis itu lupa deh pernah jadi apa ya? Ketua Pengmas tahun berapa tuh bang? Ketua Pengmas itu tahun 92 ya Cis? Enggak lah 94 lah. 94. Ya. Dulu 89 mencetuskan Expo, angkatan kita angkatan 90 mencetuskan Pengmas, pengabdian masyarakat. Dan saya dipercaya jadi ketuanya pada waktu itu. Oh, berarti abang itu juga yang tadi koordinator. Nah, pencinta alamnya HMS. Oh, ada, tapi sekarang udah nggak ada di bidang. Nggak ada ya? Udah. Biarin aja juga nggak apa-apa. Iya. Karena zaman dulu kita mencintai alam sekali. Kalau sekarang kan mencintai yang lain-lain. Oke. Nah lalu kalau di fakultas tingkat fakultas paling saya jadi BPM. BPM masih ada nggak BPM sekarang? Masih. Oke. Komisi berapa? Saya ketua bidang 3 kemahasiswaannya. Urusannya kan tahu ya. Kesejahteraan mahasiswa. Nah, Jadi. ya kayak gitu-gitu lah. Jadi kalau yang berantem tuh kan jatuhnya. Iya benar-benar. Gitu. Kenapa saya di situ ya karena memang lumayan banyak kenal lah gitu. Ya. Kalau di KMUP nggak sama kayak Oscar ataupun Capung, saya di KMUP cuman jadi kayak macam titipan anak teknik lah buat di Karena waktu itu teman saya ketua KMUP pada waktu itu Agus atau KOG itu atau OG itu dia ketua KMUP pada waktu itu. Saya hanya membantu menemani dia sampai di sana. Nggak tahu apa betul kata anak-anak teknik tapi ya perasaan dulu disuruh untuk menemani si OG di sana untuk jadi pendamping. Ya secara informal doang. Oke. Bang mungkin lebih ini ya kita juga sebenarnya ingin tahu dari abang-abang dengan berbagai ini beda nih beda angkatan, Tidak tahu. beda tahun. Kita ingin tahu sih Kita manfaatnya organisasi sendiri buat abang-abang ini apa sih yang bisa di-share kepada teman-teman? mulai dari gue. Boleh. Sorry ya. Kalau ini enggak. Ganti-gantian. Organisasi buat saya ternyata bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Dulu kita itu bisa dibilang mungkin orang-orang pikir kita itu hanya sekedar orang-orang yang buang waktu doang. Melakukan hal-hal yang buang waktu gitu kan. Tapi sebenarnya organisasi itu tuh punya manfaat yang besar buat saya pribadi. Dan saya percaya ini juga punya manfaat buat teman-teman juga semuanya. Termasuk Capung maupun Oscar juga pasti tahu lah manfaat. Kenapa? Mulai dari hal kecil aja. Ketika kita mulai jadi perangkat kecil aja dalam struktur organisasi, dalam struktur kepanitiaan aja. Dari yang tadi saya bilang tuh, saya cuma dari bagian perlengkapan, bukan koordinator pula yang disuruh-suruh, yang nama saya masih botak. Di situ kita sudah mulai belajar untuk mau dipimpin. Jarang loh ada orang-orang yang mau untuk dipimpin.
Tapi di situ walaupun memang awalnya mungkin kita melakukan itu dengan ketakutan, seakan-akan ya kita terpaksa melakukan ini karena yang nyuruh senior. Tapi ternyata dari situ tuh sebenarnya kita sudah mulai diajar. Ajar apa ya? Itu tadi yang saya bilang. Kita mulai diajar untuk mau dipimpin. Terus meningkat lagi. Ketika kalian sudah mulai dipercayakan jadi koordinator atau menjadi apalah itu, ketua bidang kan. Kalian mulai diajarkan ataupun kita mulai belajar tuh di situ. Belajar apa? Belajar memimpin sekarang. Mulai dari memimpin tim kecil sampai kemudian kita mulai belajar tuh memimpin tim yang skalanya lebih besar. Contoh tuh di himpunan. Himpunan kalian cuma urusin satu himpunan doang. Tapi ketika kamu jadi naik ke senat, ya kamu mulai skalanya lebih luas lagi. Kalau kita bicara di hal yang lebih kecil, panitia umpamanya. Tadinya kamu hanya ngurusin panitia perlengkapan. Tapi ketika di kemudian hari kamu sudah bisa jadi ketua atau menjadi koordinator acara secara keseluruhan. Memimpin lebih banyak lagi orang. Saya ketika dipilih jadi ketua Pemmas kan berarti saya lebih skalanya lebih luas waktu itu. Secara walaupun hanya bicara soal himpunan ya. Nah, dan ketika kalian menjadi pimpinan, salah satu pimpinan umpamanya, contoh mulai kayak tadi Bang Oscar bilang tuh, dia jadi ketua HMS, umpamanya pernah atau bahkan jadi ketua Seko, Bacapu jadi ketua. Itu tuh mulai buat yang namanya kadang-kadang kita bikin program, lalu kita mulai bikin proposal atau, nah itu tuh kita belajar administrasi di situ. Benar. Belajar administrasi, bagaimana menyusun suatu acara, mulai dari tujuan, visi misinya, sampai ke biaya yang diperlukan. Lalu kemudian yang paling kecil lagi kita mulai belajar surat menyurat di situ, mengirim surat ke kampus lah, mengirim surat ke pihak sponsor kan. Di situ mulai belajar tuh di situ. Dan apa yang kita lakukan itu dalam organisasi itu, belum lagi ke hal-hal ketika kita harus berbicara dalam musyawarah mahasiswa, kita bicara lagi ke tingkat-tingkat yang lain macam di Musma mulai nyusun ADART, kalian bicara sampai panjang lebar ngabisin berhari-hari cuma buat ngomong gitu. Kalian belum mulai belajar di situ. Belajar banyak hal, organisasinya belajar, politiknya juga belajar. Makanya kadang-kadang saya suka ketawa aja kalau bilang mahasiswa tuh suka apa tuh protes soal politik ya gitu ya. Mahasiswa juga berpolitik ya. Udah mulai dari yang kecil-kecil kan. Kalian kalau ketika mau milih ketua HMS, lobby kan? Ngelobi kan? Ada waktu ngelobi kan? Itu politik. Itu udah mulai belajar. Nah, tetapi apa yang saya sampaikan tadi itu ujung-ujungnya adalah begini teman-teman. Ketika engkau atau kalian selesai dari perguruan tinggi ini, masuk ke dunia kerja, kalian akan lebih berhasil atau lebih bisa kerja dalam tim lebih baik dari orang yang nggak pernah berorganisasi. Saya ketika kerja pun kita mulai dari jenjang yang paling kecil, saya kerja mulai dari pelaksana sampai kemudian ada di posisi head engineer. Tetapi yang saya dapati di dunia kerja itu adalah mereka-mereka yang sudah lebih banyak mengetahui atau sudah berkecimpung di organisasi akan lebih maju dalam dunia kerja. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa untuk bekerja dalam tim. Brainstorming dalam tim gitu ya. Yes. Dan mereka itu sudah punya komunikasi skill yang baik. Orang-orang di luar sana tuh harus belajar bicara depan umum. Kalian dapat gratis tuh di organisasi. Jadi menurut saya organisasi itu bukan buang waktu. Organisasi justru membuat kalian punya nilai plus. Kalian dapat nilai tambah yang bukan hanya satu, tapi banyak sekali bisa kalian dapat di sana. Yang nantinya itu ketika kalian selesai dari perguruan tinggi, kalian akan
betul-betul bisa dipakai lah, bermanfaat buat dunia kerja kalian. Saya beberapa waktu yang udah lama lah pernah bicara dengan orang tua murid dari salah satu teman anak saya di sekolah di Bogor, salah satu sekolah di Bogor. Ngobrol, dia rupanya kerja di salah satu BUMN karya. Dan kebetulan dia kayaknya masuk di bagian personalia. Ngobrol-ngobrol sampai kepada pertanyaan apa yang paling dicari oleh Seorang HRD sekarang dalam mereka menentukan siapa yang bisa diterima atau yang punya kualifikasi yang pantas untuk kerja di tempat mereka. Ternyata yang mereka cari selain jujur, yang kedua adalah yang berorganisasi, yang sudah berkecimpung, sudah pernah berorganisasi. Oke. Makasih Bang Richard. Buat ini tepuk tangan dulu lah. Penontonnya terbawa suasana sepertinya. Terlalu serius kali ya, Bu. Jadi intinya kalau dari pengalamannya Bang Richard ini, organisasi itu mempunyai nilai tambah bagi perorangan. Banyak banget. Bukan hanya nanti di lingkup, tapi ketika dia keluar dari lingkup akademisi itu bisa menjadi pengembangan diri sebenarnya. Yes. Jika dia kerja, menambah value. Jadi kalau misalnya dia pengalaman atau apa, jadi sudah ketahuan, oh dia berorganisasi. Iya. Itu kan menjadi kriteria sebenarnya di suatu perusahaan. Nilai tambah tambahnya. yang luar biasa itu. Ya. Nilai tambah yang luar biasa. Paling itulah namanya. Kita akan lanjut buat dari yang Bang lain. Richard. Kita mau Harus, beritahu Bang. nih poinnya apa. Manfaatnya aja kita tahu poinnya, karena kita berbicara, kita ada timer yang selalu mengganggu kita di depan, yang sering mengingatkan kita. Kalau Bang Silakan. Capu gimana nih, apalagi udah sampai tahap universitas gitu, manfaatnya dalam diri gitu. Iya. Tadi seperti yang gue setuju tuh yang Bang Richard bilang, banyak manfaatnya gitu ya. Gue setuju banget. Cuman gue selalu setiap bicara ini nih, gue tuh selalu pengalaman pribadi gue gitu yang gue sampein gitu ya. Apa ya sih manfaat yang gue rasain gitu ya. Jadi tadi yang gue sampein tuh, jadi awal itu gue untuk ngobrol, untuk tampil di forum aja itu susah, untuk menyampaikan sesuatu itu susah gitu ya, yang grogi lah, yang apalah, nggak pede lah gitu ya, yang takut salah lah, yang inilah ya gitu. Nah kebetulan gue dapat kesempatan itu. Awalnya sama kayak Bang Richard bilang, kayak kita tuh diceburin sama angkatan gue. Jadi ini angkatan 97 nih ya. Angkatan gue nih, angkatan 97 kalau nonton nih ya. Gara-gara lu semua nih gue cari nih. Tapi itu dulu yang gue rasain dulu awalnya. Tapi sekarang apa yang gue rasain gitu ya. Gue berterima kasih justru buat angkatan gue itu. Karena mereka secara mungkin caranya itu ya masing-masing kan caranya ya untuk kita lebih baik itu ya Allah tuh punya cara gitu ya. Dan mungkin dengan cara itu gue diceburin tapi akhirnya jadi bermanfaat buat gue gitu ya, lebih baik buat diri gue. Itu yang gue rasain gitu ya. Karena pengalaman organisasi gue pertama kali itu di kampus gitu ya. Dan itu gue merasa bersyukur apa? Pertama itu di lingkungan keluarga kita nih ya. Gitu kan, kita berorganisasi di lingkungan keluarga kita. Gimana kita berorganisasi di lingkungan keluarga, gimana kita memperlakukan kakak kita, memperlakukan adik kita gitu ya. Mungkin saudara kita nih gitu ya, saudara kita tuh maksudnya antar jurusan gitu ya, antar fakultas gitu, kita memperlakukan mereka seperti itu kan macam-macam ininya gitu ya. Nah, treatmentnya berbeda-beda. Betul, ya perlakuannya beda-beda gitu ya. Itu kan beda-beda. Nah jadi disitulah yang gue rasain kita tuh belajar jadi seorang leader atau jadi seorang pemimpin gitu ya. Jadi seorang pemimpin di mana kita bisa menempatkan diri kita terhadap orang lain gitu ya, dan kita bisa memperlakukan orang lain karena beda-beda tuh. Benar. Memperlakukan, lebih menghargai sesama iya, aja. memperlakuan si A itu harus seperti apa, memperlakukan si B seperti apa. Nah itu yang gue lakuin, yang gue rasain manfaatnya pada saat kita di dunia kerja nih, gitu ya. Karena gue itu lebih luas lagi tuh, gitu ya, dari yang
dari yang istilahnya dari yang berpendidikan tinggi istilahnya gitu ya, sampai yang mohon maaf yang maksudnya mereka Terbatas akan pendidikan. betul gitu ya, itu beda, itu perlakuannya beda gitu ya. Nah itulah yang membedakan seorang pemimpin atau leader di situ ya, gimana kita menjadi leader itu kita bisa mengayomi mereka nih, apa ya namanya, mengarahkan mereka tanpa mereka merasa mereka disuruh-suruh gitu loh. Itulah. Artinya abang bisa melihat karakter dari orang-orang. Ya. Tanpa sadar ketika abang menjadi leader saja, kita belajar berorganisasi kan kita pertama kita bisa manage dulu. Iya. Setelah kita bisa manage, kita bisa mengetahui karakter yang kita Iya betul. yang Jadi, kita akan pimpin, kita bawa itu kita menjadi. betul. Karena gini, pada saat kita katakan pada saat gue jadi ketua himpunan, gue punya satu acara. Gimana caranya agar acara ini bisa sukses? Dan gue nggak bisa jalan sendiri dong, gitu ya. Gue butuh adik-adik gue butuh senior gue gitu kan. Nah itu gimana? Akhirnya kan kita jadi berpikir. Akhirnya kita berpikir gimana caranya adik-adik gue bisa bantu, senior gue bisa support, kan gitu ya. Nah, itu kan perlakuannya beda tuh. Akhirnya kita berpikir tuh. Nah itu yang mengasah diri kita, gitu ya, mengasah mental kita, mengasah apa yang namanya skill kita tuh dalam cara berkomunikasi, ngambil keputusan juga, gitu. Karena luar biasa maksudnya banyak lah pertimbangan, banyak akhirnya kita bisa memutuskan sesuatu itu kan. Nah itu luar biasa gitu ya. Nah disitulah. Jadi gue pun juga sekarang nih, alhamdulillah anak gue ini udah kuliah. Baru kuliah nih, gitu ya. Anak gue baru kuliah. Alhamdulillah baru masuk kuliah. Dan itu yang gue sampaikan ke itu yang gue sampaikan juga ke anak gue. Jadi gini, maksudnya memang tujuan utama kita adalah kuliah, gitu ya. Kita kuliah, prestasi, nggak ikut organisasi ya biasa, gitu ya. Kita organisasi, kuliahnya keteteran, nah itu nggak bagus juga, gitu ya. Tapi kita kuliah, berprestasi, kita bisa berorganisasi, itu luar biasa. Life balance ya. Iya. Nah itu gimana cara kita memanage itu antara kuliah dengan organisasi. Apabila kita berhasil kayak begitu, kita insya Allah kita akan berhasil di situ, gitu ya. Jadi di situ pun juga kita udah belajar memanage nih, baik itu waktu, baik itu apa namanya terhadap lingkungan, gitu ya. Nah di situ kita kan belajar, berlatih, akhirnya kita jadi bisa. Gitu. Ya mungkin gitu sih. Jadi ya pesan gue sih kita kuliah menuntut ilmu itu adalah yang utama, wajib gitu ya. Tapi berorganisasi itu jadi poin plus, gitu ya. Itu jadi poin plus. Jadi gimana cara kita nantinya berkomunikasi gitu ya. Nah itu manfaatnya ada. Iya manfaatnya ada luar biasa itu. Gitu. Tapi kalau gue justru bagusnya juga bilang sama mereka begini. Gimana? Ya kuliah sih, ya kuliah wajib gitu Wajib. kan. Tapi sebaiknya juga lo organisasi juga. Iya. Karena kalau enggak, lo keluar cuman pinter doang. Iya. Tapi lo nggak tahu ngapain. Nah itu yang gue sampein juga bang. Tadi yang gue bilang. Jadi anak gue tuh gue bilang, lu kuliah wajib, organisasi penting, gitu ya. Gitu. Jadi kalau lu bisa memanage itu, dua-dua itu, lu akan, gue bilang ya insya Allah lu akan berhasil, gitu ya. Mungkin itu sih menurut gue. Gitu. Kalau dari Bang Oscar gimana? Kalau dari gue sendiri sih, tadi sebenarnya sudah tersampaikan Iya. semuanya ya dari Bang Richard. Tapi dari kan Bang berbeda Japu. pasti pandangannya, apa yang dirasanya. Contohnya gini saja, adik kita Joyce ya, Iya. bisa berani tengah-tengah kita. Karena dia punya background, dia berani ikut gabung dalam organisasi. Universitas. Andai kata kalau dia tidak berada dalam organisasi sudah terlatih bang, jadi dia berani berada di tengah-tengah kita, berdiri di sini sebagai host. Andai kata kalau adik Joyce ini bukan berlatar backgroundnya dari organisasi, mungkin dia nggak berani di sini. Bahkan ada contoh besarnya lagi untuk kita lihat di luar sana. Rata-rata yang menjadi pemimpin bang, yang jadi menteri, wakil menteri, itu semua backgroundnya organisasi. Baik itu organisasinya dari ya mungkin organisasi keagamaan kayak Muhammadiyah, NU, terus ada dari yang non agama kayak Puspera dan lain-lain. Itu semuanya rata-rata orang-orang top-top itu pemimpin leader-leader itu ya dari
organisasi. Karena pintar saja tidak cukup. Pintar saja tidak cukup. Ilmu akademik saja tidak cukup. Harus ditambah, ditunjang dengan pengalaman dalam organisasi. Ya mungkin seperti itu. Apalagi kalau kita dengar dulu ya, nggak tahu sekarang. Kadang-kala ketika mereka lulus, mereka mau masukin lamaran ke perusahaan gitu. Kadang-kadang ditanya pengalaman dulu, pengalaman kerja. Orang baru lulus ditanya pengalaman kerja sih, ya kan? Nggak punya pengalaman apa-apa bahkan. Nah, belum punya pengalaman, baru lulus kok. Iya. Paling yang ada pengalaman kerja praktek dong. Iya, Iya kan? Nah, kalau umpamanya mereka nggak dibekali juga dengan ada lagi satu pengalaman, yaitu pengalaman organisasi. Nah, tambah nol lagi dia punya kurikulum vitae. Jadi kalau menurut saya teman-teman yang sekarang ini masih berkuliah, ya ayo berorganisasi supaya paling tidak itu akan menambah lagi kurikulum vitae-nya. Sorry, waktu dulu gue bikin lamaran gue dipenuhi dengan pengalaman organisasi. Serius, nggak tahu campur. Sama. Iya kan, Bu? Betul, Bang. Tapi Sama. bagi kita adalah itu kebanggaan Betul. dan itu prestasi. Iya. Prestasi buat kita. Karena bagi kita pernah ada di titik itu. Iya. Kita pernah jadi pemimpin di bidang ini. Iya. Kita pernah memimpin acara ini. Itu sesuatu nilai plus itu. Dan itu sangat dinilai oleh perusahaan yang akan kalian apply lamaran. Jadi ayo, kalau memang udah tahu cuma punya pengalaman kerja baru sedikit, karena memang juga kalian fokus ke sekolah gitu, ke pelajarannya, ya tambahlah dengan itu supaya kalian punya nilai lagi dalam kalian punya CV. Dan kadang juga mahasiswa-mahasiswa susah buat berorganisasi karena itu tadi mereka nggak bisa life balance, susah untuk membagi waktu kuliah, susah untuk berorganisasi, mereka pusing jadi mereka memilih untuk tidak berorganisasi gitu. Nah, yang ini nih, Nah, ini gitu. bahaya ini. Benar. Nah, maksudnya kita nih. Bukan. Iya Bukan. Ada beberapa mahasiswa. Maksudnya kita nih. Bukan mengenai itu. Ya memang buat saya sih sebenarnya sih kalau saya ya. Ya beda kali kita ya dulu ya. Kita keenakan. Keenakannya karena memang ya itu tadi lingkungan kita tuh enak lah dulu. Enak untuk kemudian kita tuh jadi bayangin aja tuh kampus ini tuh hidup 24 jam ya, Bu. Iya, betul. Kampus Dulu ini mungkin, Bang. Dulu, Ya. hidup Sekarang mungkin sudah tidak. Sekarang itu Sekarang banyak larangan. Sekarang 23. ya, Oh, sampai jam 23 maksudnya ya. Jadi itu kita 2359. malah dulu memang bukan nggak bisa atur waktu sih, memang nggak bisa atur waktu ya. Iya. Tapi sih bukan berarti Betul. kita nggak pintar. Kita sebenarnya pinter-pinter. Oh iya kelihatan kok Pinter. Saya walaupun 13 semester tadi saya bilang, tapi kalau menurut kesimpulan teman-teman tongkrongan nih, Richard, apalagi teman saya tuh yang nggak hadir ya, dari Makassar, kata dia, kita ini sebenarnya 7 tahun memang kita kuliah, tapi kita tuh kuliah seriusnya cuma 3 tahun, 4 tahun ini kita main-main di kampus ini. Jadi kesimpulannya pinter. Iya. Kalau kita serius 3 tahun kita Selesai. Betul. Ya, Bu. Setuju, Bang. Setuju. Cuman kita memang lebih memilih untuk lebih memilih menikmati. untuk menikmati Iya. masa-masa itu. Ini berbeda itu, Pak. Beda. Iya enggak, Bu? Benar, Bang. Benar, setuju. Dulu tuh kita nggak perlu bawa duit kalau mau ke kampus. Serius. Oh iya. Bisa makan, bisa minum, bisa ngerokok. Anak-anak itu juga yang kadang-kadang rumahnya di mana tinggalnya di kampus gitu, di kosan teman, itu tuh juga nggak bawa-bawa baju, perasaan dari rumah tuh mereka dulu. Tapi Semua. iya, tapi itu mereka bisa nggak pulang, tapi bisa berpakaian sepanjang waktu. Iya, itu menarik. Kalau sekarang, sekarang kos berapa? 1 bulan berapa uang jajannya? Nah, kenapa itu?
Enggak, ini kan perbanding terbalik apa mau dibandingkan dengan kita dulu. Oke, satu hari itu kalau di kampus berapa? Kisarannya 100.000 lah. Kita mah dulu 100.000 udah kaya. Udah jadi 100.000 udah seminggu. Segitu lah. Dulu kita aja nggak perlu bawa duit ke kampus. Iya. Dulu teh botol ada namanya Boris. Tinggal ambil doang, catat. Narmi. Bayarnya tahun depan. Bayar ketapangan. Kereta nggak bayar, naik kereta nggak bayar. Naik kereta. Dulu nggak bayar naik kereta. Kucing-kucingan. Abu. Bener abu. Itu alasan itu. Abu dulu ya. Karcis abu. Jadi Bagi kita Joyce ini nggak pernah rasakan di tanggal tua periksa haji, kumpulin koin-koin. Pernah itu biasanya tanggal belakang tuh. Tapi sih memang kenapa bisa begitu ya karena itu tadi. Kita itu bergaul ya, Bung ya. Antar angkatan itu nggak ada sekat sehingga rasanya tuh ketika kita ada di sini ya kita nggak perlu takut gitu. Karena kita saling kenal satu dengan lain. Itu karena organisasi. Jadi gitu. Jadi kayak gue nih kenal Bang Ica, kenal Bang Uci, Bang Dik, yang angkatan gue ya. Yang di atas gue sebenarnya pada saat kuliah itu gue nggak kenal, nggak ketemu gitu ya. Pada saat gue di organisasi akhirnya gue bisa kenal Bang Ica, kenal yang lebih tua lagi nih waktu itu mungkin contoh Bang Indra Utama gitu ya. Setuju. Mbak Rini apa semua ya yang tua tuh akhirnya gue bisa Menambah kenal relasi. betul gitu ya. Akhirnya bisa terjalin hubungan kerjasama nantinya gitu ya. Nggak sedikit juga gitu ya. Gue akhirnya bisa dapat info minimal lah, info kerjaan, iya betul info kerjaan itu dari teman-teman dari teman-teman semua lah karena ya itu tadi gitu. Artinya organisasi itu bukan hanya suatu bentuk sosialisasi, tapi dia mempunyai dampak yang hitungannya jangka panjang. Iya, jadi sosialisasi iya kita bersosialisasi nih Pertama gitu kan ya. kalau kita belajar berusaha kita bilangnya kita memanage. Setelah kita manage, baru kita akan perlahan seperti saya. Dulu kan kita lebih kalau di waktu zaman saya di tahun 2011 itu kita jarang anak-anak yang mau terlibat di organisasi. Karena mindsetnya waktu itu kalau udah organisasi kita lupa Sama sekolah. sama kuliah. Jadi pada takut itu, pada ketakutan untuk ikut berorganisasi. Nah, justru gue sendiri baru dapat wadah itu ketika gue terjun di silat. Akhirnya gue bisa mengenal banyak yang gue tidak kenal sebelumnya. Akhirnya gue tahu alumni yang jaraknya terlalu jauh juga tahu. Terus gue juga jadi paham, oh gue harus begini itu terlatih sendiri secara otodidak itu di organisasi. Nah sekarang tantangan yang sekarang ini bagaimana nih? Butuh nih pendapat dari abang-abang ini bagaimana sih menyikapi organisasi nanti ke depannya ini khususnya buat Kasila kita sendiri umumnya untuk masyarakat rumah itu untuk adik-adik kita ini. Dari abang ini apa sih pandangannya? Apa sih yang harus dilakukan supaya mereka mencintai? Bagaimana organisasi ini jadi bentuk yang dicintai tapi bukan masa organisasi selalu rapatnya jam 9 pulangnya malam tengah malam. Kapan gue tidurnya? Kapan gue istirahat? Pola pikir gini kan akan muncul sehingga membuat faktor mereka harus organisasi. Nah, ini kita ingin tahu nih dari abang-abang ini apa sih? Ya, makanya kalau saya ya, tadi si Joyce udah bilang benar. Kuncinya sebenarnya di bagaimana membuat sesuatu itu jadi balance, jadi seimbang. Kalian memang tujuan utamanya pasti orang tua suruh kalian kuliah gitu kan? Karena gelar itu perlu, ilmu itu perlu buat bekal kalian nanti juga. Ya kalian suatu saat nanti harus jadi orang-orang tua yang dewasa yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap keluarga kalian sendiri gitu kan. Dan bekalnya kalian di ilmu ini di yang sekarang kalian sedang tempuh. Tetapi tadi saya udah bilang organisasi itu juga penting. Kenapa? Karena itu bernilai plus buat ketika kalian umpamanya baik kalian mau melamar pekerjaan ke instansi apapun atau ketika kalian berwirausaha sendiri. Itu bekal. Dan kuncinya betul tadi.
harus bagaimana menyeimbangkan antara organisasi dan kuliah. Dua-dua ini buat saya penting sebenarnya. Jadi tetapi yang ya bagaimana sekarang menumbuhkan supaya mereka mau untuk datang berorganisasi. Pertama, teman-teman sekarang yang sudah lagi ada berorganisasi, yang memimpin organisasi sekarang nih, ayo dong buat organisasi yang kalian lagi pimpin itu sesuatu tempat yang menyenangkan. Itu dulu. Supaya teman-teman yang belum masuk organisasi, mereka akan mau masuk ke situ. Tertarik. Bikin sesuatu tempat organisasi kalian yang kalian pimpin itu menyenangkan dulu. Kalau tadi gue bilang sama Cakung tuh, kita nih menemukan tempat yang membuat kita bahagia dulu. Sehingga kita lupa waktu. Kesalahannya kami nih, kami angkatan kita yang dulu nih, angkatan saya lah, nggak usah dia lah, dia lebih bagus. Angkatan kami dulu nih, sampai menghabiskan 13 semester itu karena kita kelupaan mengatur waktu. Terlalu enak di organisasi, terlalu senang dengan dunia kampus yang lagi memang berbahagia dan lagi happening dulu itu. Kita lupa terhadap Kewajiban kita, utama. kewajiban utama belajar itu, lulus. Nah, jangan kayak kita, itu kita salah. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah menyeimbangkan antara berorganisasi dengan kuliah. Karena dua-dua ini harus berjalan. Organisasi diperlukan, skill yang di sini yang kalian dapat di organisasi itu diperlukan ketika kalian masuk dunia kerja, baik kalian. Podcast selanjutnya mungkin kita akan lebih. Jadi tolong bikin HMS jadi tempat yang bahagia, yang menyenangkan untuk anak-anak sipil sekarang. Benar. Kalau Bang Capung gimana? Harapannya, pandangannya? Singkat, padat dan jelas, Bang. Pada dasarnya sama. Maksudnya gini, pertama yang harus kita lakukan adalah mengenalkan. Jadi kita mengenalkan nih organisasi kita nih, baik itu HMS, baik itu Ikasila gitu ya. Biar teman-teman ini tahu HMS itu apa sih, ada apa sih di dalamnya gitu ya. Terus ya, yang kedua setelah mereka tahu, setelah mereka kenal nih organisasi, itu bikin kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tuh senang, nyaman, Dapat ada feedback manfaatnya lah nih dari- buat mereka juga gitu ya. Kadang kan memang ada juga ya orang-orang yang memang langsung apa sih manfaatnya buat gue gitu secara langsung gitu ya. Padahal dia nggak sadar kalau kita berorganisasi tadi itu tuh ya manfaat secara tidak kita sadari itu ya, yang kita nggak sadarin akhirnya kita dapat sebenarnya di organisasi itu gitu. Pasti ada manfaatnya. Cuman ya tadi tuh balik lagi tadi yang gue selalu tekenin, kewajiban kita adalah kuliah. Tapi kuliah sambil berorganisasi itu bagus gitu ya. Selama kita bisa memanage itu poin plus buat kita gitu ya. Jadi seperti itulah kurang lebih. Kalau dari Bang Oscar gimana? Pertama-tama yang tadi sebenarnya sama aja ya, Cuman caranya itu adalah pertama menanamkan ke mahasiswa itu, khususnya untuk adik-adik HMS itu yang belum terjun ke organisasi, mencintai organisasi. Untuk yang lebih dekatnya aja, seperti kita mengadakan podcast ini adalah salah satu tools dari sebuah kegiatan organisasi yang bisa memikat teman-teman adik-adik mahasiswa yang belum terjun di organisasi sehingga mengetahui oh kayak gini ya, salah satu kegiatan di organisasi itu nggak sekaku itu, bisa berkembang, ada podcast, bisa kita kemudian bikin acara-acara kegiatan lain yang positif. Nah, ini kan podcast ini bisa berkembang, tidak cuma dari alumni saja, bisa juga panggil ketua himpunannya, dijadikan narasumber kegiatan seperti apa, terus kemudian dari mahasiswa yang tidak terjun di organisasi bisa jadikan podcast alasan dia tidak masuk organisasi seperti apa. Jadi wadah. Nah, sehingga kemudian Ikasila ini hadir untuk sarana organisasi yang bisa dilihat adik-adik mahasiswa. Apabila mereka alergi dengan kegiatan mungkin kegiatan organisasi kampus, mereka bisa lihat oh Ikasila itu organisasi yang setelah kita lulus keluar dari kampus, oh ada wadah. Ternyata organisasi itu tidak semata-mata cuma dalam kampus. Setelah keluar kampus masih ada wadah. Seperti itu.
Jadi dimanfaatin gitu. Maksudnya kita punya nih sarana-sarananya nih gitu ya. Ada HMS, ada Ikasila juga nih gitu ya. Kalau memang Banyak itu wadah-wadah. Kita dimanfaatin tinggal lah. pilih aja kita mau Iya, masuk mana gitu. kita manfaatin lah. Gitu. Oke, kita sebenarnya kita di pengunjung episode pertama kita. Ya. Tapi sebelum kita tutup podcast Lentera Alumni ini, kita butuh statement closing lah dari masing-masing. Wah, Boleh ya satu. Siapa tahu nih? Icat aja lah. Satu dua kata tapi memikat hati Ya. ya Bang ya. Asik. Gua rasa ini bisa menjadi momentum buat adik-adik kita di luar sana atau khususnya buat AMS ini bisa membangkitkan gairah mereka. Jadi ini mereka yang dulu punya rasa ketakutan, ternyata kebuka nih gara-gara statement misal Bang Richard memberikan statement yang seperti itu. Silakan Bang. Statement aja Bang. Dari sana dulu. Oh, mikir Ini dulu. lempar nih. Searching dulu apa ya kata-katanya. Tadi briefingnya nggak ada itu soalnya. Iya. Nggak ada quotes ya. Kadang-kadang FD seperti itu. FD tiba-tiba aja memberikan saran seperti itu. Ayo Apa siapa ya? yang mau duluan nih? Jadi gini, buat ketua terutama selalu yang wakili. saya izin Bang. Jadi gini, terutama buat adik-adik mahasiswa yang belum terjun di organisasi. Organisasi itu bukan sesuatu hal yang harus dihindari atau alergi terhadap organisasi. Organisasi itu tidak wajib, tetapi merupakan suatu nilai plus bagi kalian setelah lulus dari dunia kuliah, dunia kampus. Karena organisasi itu tidak cukup cuman sampai di kampus saja, tetapi organisasi itu di luar sana lebih besar lagi. Sebagai contohnya saja yang tadi saya sudah sampaikan, bahwasanya para pemimpin-pemimpin negeri ini semua backgroundnya dari organisasi. Jadi mohon adik-adik yang memang belum terjun di organisasi, inilah saatnya kalian terjun di organisasi. Tapi ingat, tugas utama kalian adalah untuk kuliah. Itu tanggung jawab kalian kepada orang tua kalian. Ya mungkin itu aja statement saya. Emang tidak salah menjadi ketua umum ya ketika Sila. Jadi mungkin periodenya nambah 2. Mencapung atau Bang Richard dulu nih? Sweet. Biar adil, kita ke Bang Capung dulu baru nanti. Iya dong. terakhir. Apa ya? Mungkin kalau dari pesan gue ya, terutama juga buat diri gue juga ya, gitu ya. Kita terus di era sekarang ini ya terus kita harus mengembangkan potensi diri kita ya, gitu ya. Kita terus harus mengembangkan potensi diri kita, yaitu dengan maksudnya gini, dengan secara akademik kita berkuliah, secara non formalnya non akademiknya itu ya tadi kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas organisasi yang ada. Jadi kita dari disitulah kita bisa apa ya istilahnya, kita bisa mengasah diri kita, mengupgrade diri kita, setuju, mengupgrade diri kita, mengembangkan potensi yang kita punya ya dari situlah, dari dua masih di situlah. Jadi itu sih. Figuran kayaknya bersemangat sekali. Ayo gimana Bang Richard? Saya nih, Iya. agak nyeleneh dikit ya. Oh, palingan disensor. Nah, teman-teman coba lihat deh. Di luar sana nih, di dunia kerja, dimanapun itu. Mereka-mereka yang berhasil, mereka-mereka yang memimpin sekarang ini, itu bukan kita. Betul itu. Yang kita, tetapi yang bisa memimpin. Bagaimana dia bisa belajar memimpin? Berorganisasi. Luar biasa. Berarti begitu pentingnya organisasi buat kita sendiri. Namanya aja udah organisasi. Berarti mengorganisasi diri kita sendiri gitu. Udah kita organisasi diri sendiri, ranah luar lagi gitu. Itulah bentuk organisasi ya. Ayo kita berorganisasi. Ikasila. Oke. Oh iya benar, itu nanti closingnya. Kayak gimana Bang Kiral? Oke. Sepertinya kita sudah pengunjung sekali. Benar-benar pengunjung acara Pengunjung sekali. Sebenarnya kalau dibilang pembahasan masih banyak, kita terbatas waktu.
Intinya kita terima kasih kepada narasumber yang menurut kami dari Jakarta yang menyempatkan hadir pada kesempatan Indonesia. Terus tentunya kita juga mendapatkan pengalaman baru dari era yang beda. yang Ya. terlalu santai itu Yang ya. 7 Terlalu semester, santai. 12 semester Yang tadi. 7 tahun. Santai tapi mempunyai dampak yang berbeda. Iya, Ya, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton acara kita ini bisa menjadi manfaat. Amin. Bukan hanya skalanya di Ikasila saja, tapi nanti ini pun akan Viral nih di TikTok. kita upload ke YouTube kita nanti di channel YouTube kita. Bisa Amin. ya, nanti tolong di subscribe aja di sini ya. Asik. Loncengnya ada Loncengnya di di sini. sini. Tolong editor, Nanti editor. supaya ini bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan. Kita bisa ke depannya bisa ya menjadi pemicu lah. Kita harus bisa jadi pemicu supaya semua tertarik. Ya. Itu aja. Saya ucapkan terima kasih buat Abang, sehat-sehat selalu. Depannya kita masih ada waktu kita. Sama-sama tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian barisan para mantan.